Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Novi Setiono dalam video pembelajaran matematika. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Dan khusus tayangan kali ini, kita masih belajar mengenai awalan dari fungsi kuadrat, yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Tapi jangan lupa sebelum kita mulai belajar, aktifkan tombol subscribe dan tanda lonceng agar para pembelajar semuanya beroleh informasi dan notifikasi terhadap video-video pembelajaran saya berikutnya. Mari kita mulai. Bentuk umum fungsi kuadrat. Kita ketahui bersama bahwa fungsi adalah relasi yang menghubungkan antara domain dan kodomain, atau menghubungkan antara daerah asal dan daerah kawan. Ada beberapa bentuk fungsi, salah satunya adalah fungsi kuadrat, yang berarti bahwasanya relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat. Artinya, pangkat maksimal dari fungsi tersebut adalah pangkat 2 atau kuadrat. Bagaimanakah dengan bentuk fungsi kuadrat? Bentuk umum dari fungsi kuadrat dirumuskan dengan fungsi memetakan X kepada AX kuadrat plus BX plus C. Di mana nilai A, B, dan C adalah elemen dari bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Apakah A, B, dan C ini? A adalah koefisien X, sedangkan B adalah koefisien X. Kita ulangi ya, kita revisi. A adalah koefisien dari X kuadrat. B adalah koefisien dari X. Sedangkan C adalah nilai bilangan konstanta. Adapun X ini adalah daerah asal atau domain. Sedangkan nilai dari fungsi fx itu adalah daerah hasil atau ring atau bayangan dari X, atau bisa disebut juga dengan nilai dari Y, sehingga bentuk fungsi kuadrat terkadang ditulis dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ingat, Y nilainya sama dengan Fx. Agar lebih memahami tentang bentuk persamaan dari fungsi kuadrat ini, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh pertama, sebuah fungsi kuadrat dinyatakan dengan fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Pertanyaannya, tentukan nilai dari A ditambah 2B ditambah 3C. Bagaimanakah penyelesaiannya? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita data terlebih dahulu. Diketahui bahwasanya koefisien X kuadrat adalah 3. Berarti nilai A-nya sama dengan 3. Kemudian koefisien dari X adalah negatif 2. Berarti nilai dari B adalah negatif 2. Dan konstantanya adalah 5. Berarti nilai C adalah 5. Setelah kita ketahui nilai A, B, dan C, mari kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan pada soal. Maka A ditambah 2B ditambah 3C
tinggal kita substitusikan nilai A dengan 3, nilai B dengan negatif 2, dan nilai C dengan 5. Sehingga akan menjadi 3 ditambah 2 kali negatif 2 ditambah 3 kali 5, nilai B, nilai C. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4, 3 dikali 5 adalah 15. Sehingga 3 ditambah negatif 4 ditambah 15, hasilnya adalah 14. Jadi, nilai dari A ditambah 2B ditambah 3C dari fungsi kuadrat 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 adalah 14. Mudah bukan? Mari kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Sebuah fungsi kuadrat dinyatakan dengan rumus fungsi memetakan x kepada x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Hitunglah bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Yang B, nilai dari fungsi negatif 2. Artinya berarti berapakah daerah hasilnya jika daerah asalnya atau domainnya adalah negatif 2. Pertanyaan yang ketiga, nilai X jika hasil fungsi adalah 7. Sekarang dibalik ini. Daerah hasil ditanya, daerah asal ditanya ketika daerah hasilnya diketahui. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita ikuti bahasanya berikut ini. Yang pertama, bayangan untuk nilai X sama dengan 3. Berarti ini artinya kita diminta untuk mencari bayangan atau daerah hasil jika domain atau daerah asalnya adalah X sama dengan 3. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Diketahui bukan bahwa domainnya atau X-nya adalah 3? Maka kita ganti setiap nilai X ini dengan 3. Sehingga persamaan fungsinya menjadi F3 sama dengan 3 kuadrat kali 4. 3 kali 3 dikurang 5. 3 kali 3 kuadrat adalah 9. 4 kali 3 adalah 12 dikurang 5. Sehingga bayangan untuk nilai X sama dengan 3 adalah 16. Kita lanjutkan untuk persamaan atau soal yang B. Nilai dari F negatif 2. Jadi sebenarnya soal B ini mirip dengan soal A. Kita sebenarnya diminta untuk mencari daerah hasil jika domainnya adalah negatif 2. Caranya pun sama. Kita tulis dulu rumus fungsinya. Kemudian kita ganti nilai X ini dengan domain negatif 2. Sehingga menjadi negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali negatif 2 dikurang 5. Ingat, perhatikan negatif 2 kuadrat. Artinya negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah 4. Ingat ya, negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 4, bukan negatif 4. Karena negatif 2 kuadrat artinya adalah negatif 2 dikali negatif 2. 4 kali negatif 2, negatif 8. Sehingga daerah hasilnya adalah negatif 9. Jadi, nilai dari F negatif 2 atau nilai dari bayangan fungsi jika domainnya atau daerah asalnya negatif 2 adalah negatif 9. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang C. Nilai X jika hasil fungsi adalah 7. Berarti ini kita diminta kebalikan dari soal A dan B. Jika daerah hasilnya diketahui, nilai Y-nya diketahui, yaitu 7, berapakah nilai daerah domain atau X-nya atau daerah asalnya? Mari kita ikuti
Penjelasannya, bahasannya berikut ini. Pertama kita tulis dulu rumusnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Kemudian kita ganti nilai daerah hasil, ingatkan y itu daerah hasil atau fx ini kita ganti dengan 7. Sehingga persamaan menjadi 7 sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Nah, kemudian kita pindahkan 7 ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 7. Maka ruas kiri sekarang tinggal 0. Nah, kita sederhanakan ini, ada dua buah suku yang sejenis ini, negatif 5 dan negatif 7. Sehingga persamaan akan menjadi x kuadrat ditambah 4x, negatif 5 dikurang 7 adalah negatif 12. Agar tidak bingung, maka 0 kita pindah ke ruas sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang bagaimana ini? Untuk mencari x-nya dari persamaan x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. Masih ingat bukan tentang persamaan kuadrat di kelas 8 tempo hari? Ya, pembahasan di kelas 8 mengenai persamaan kuadrat, atau kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Caranya bagaimana? Kita buat skemanya. X kuadrat kita faktorkan menjadi x dan x. Lalu bagaimana untuk mengisi ruang yang kosong ini? Caranya adalah kita harus menentukan dua buah bilangan. Jika dikalikan hasilnya adalah negatif 12, yaitu C-nya. Kemudian jika dijumlah hasilnya adalah 4, yaitu nilai B. Bagaimana langkahnya untuk mencari dua buah bilangan ini? Kita cari dengan faktor dari 12. Maaf, faktor dari negatif 12. Kita harus mencari dulu faktor-faktor dari negatif 12 itu berapa saja. Kita buat tabelnya ya. Faktor dari negatif 12 itu bisa berpasangan. Kalau negatif 1 berarti dia dengan 12. Kalau negatif 2 berarti dengan 6. Jika negatif 3 berarti dengan 4. Semua ini kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 12. Atau pasangan yang lain. Jika negatif 12 berarti dengan 1. Jika negatif 6 berarti dengan 2. Jika negatif 4 berarti dengan 3. Nah, di antara faktor-faktor pasangan-pasangan ini atau pasangan-pasangan faktor ini, kita harus tahu syaratnya. Jika dikalikan hasilnya negatif 12, jika ditambah atau dijumlah hasilnya adalah 4. Manakah pasangan faktor yang dimaksud? Sudah tahu bukan? Iya, adalah negatif 2 dan 6. Kalau kita lihat, jika negatif 2 dikali 6, hasilnya adalah negatif 12. Negatif 2 ditambah 6, hasilnya adalah 4. Baik, kalau sudah kita ketahui faktor-faktornya, kita pindahkan negatif 2 dan 6 kepada jawaban. Sehingga diketahui X dikurang 2 dan X ditambah 6 sama dengan 0. Maka faktor dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0 itu adalah X dikurang 2 sama dengan 0 atau X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi jika X dikurang 2 sama dengan 0 maka X-nya adalah 2. Atau jika X ditambah 6 adalah 0 maka X-nya adalah negatif 6. Jadi nilai X jika hasil fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 4x dikurang 5 adalah 7, maka domainnya adalah atau nilai x-nya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 6. Mudah bukan? Demikianlah pembelajaran kita mengenai fungsi kuadrat dalam tayangan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman para sobat pembelajar dan
Kita akan ketemu lagi dalam video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga diri. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.